Pastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, founder Black Swan Community dan ketua pelaksana kegiatan. Yang kami hormati, narasumber yang luar biasa dan seluruh tim panitia training pada malam hari ini. Dan tak lupa seluruh peserta training yang hadir pada malam hari ini. Selamat datang di General Training yang keenam dengan judul Building Mental Resilience for Stronger Teams. Gimana nih kabarnya teman-teman sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jikalau sudah kenal, mari kita saling menyayangi dalam kebaikan. Perkenalkan, aku Hafiz selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada malam hari ini nih. Nah, kita udah kenalan nih. Jadi izinkan aku untuk memaparkan rangkaian kegiatan training kita pada malam hari ini. Yang pertama, ada sambutan dari founder Black Swan. Lalu ada sambutan dari Kepala Divisi HCLND, dilanjutkan pembacaan CV narasumber, serta penyampaian materi sesi yang pertama. Lalu di tengah-tengah acara akan ada sesi ice breaking. Kemudian kita lanjutkan dengan penyampaian materi sesi yang kedua. Lalu ada tanya jawab, pengisian kuis dan evaluation form, serta penyerahan sertifikat kepada narasumber. Dan ditutup dengan dokumentasi serta penutupan. Sebelum memulai kerangkaian kegiatan malam ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Semoga kegiatan malam ini berjalan dengan lancar dan memberikan pengalaman yang berharga untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Teman-teman sekalian, untuk membuka semangat kegiatan malam ini nih, mari kita dengarkan sambutan dari founder Black Swan Community. Kepada Kak Lingga, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, halo Mas Hafiz, suaraku aman ya? Terdengar ya? Terdengar, Kak? Oke, halo, swadikap, Kop Kunti, Mak Minong Tukon Lena. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir untuk acara training kita pada malam hari ini, baik dari peserta internal dan juga untuk dari eksternal gitu ya, teman-teman sudah meramaikan pada malam hari ini. Dan juga aku terima kasih kepada ketua pelaksana kita pada malam hari ini, yaitu Kak Aulia dari head dari HLND, dan juga untuk speakers kita gitu ya yang keren gitu ya Kak Ama gitu ya, terima kasih juga sudah berkenan untuk hadir pada malam hari ini untuk memberikan materinya yang menurut aku menarik sekali gitu ya teman-teman, apalagi kita sering sebagai manusia itu adalah bekerja secara berkelompok gitu ya, secara teams. Jadi menurut aku pada malam hari ini teman-teman bisa hadir dan menyimak sesinya mulai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang diberikan nanti itu bisa berguna bagi teman-teman semua. Kopkun Hap. Terima kasih Mas Hafiz. Aku akan kembalikan ke Mas Hafiz. Thank you. Terima kasih banyak nih Kak atas sambutan yang hangat tadi. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Selanjutnya, teman-teman, kita akan mendengarkan sambutan dari Head Human Capital Learning and Development sekaligus Ketua Pelaksana General Training yang keenam nih. Kepada Kak Aulia, waktu dan layar kami persilahkan. Halo, suara aku aman kan ya? Aman, Kak. Ya. Sebelumnya, halo semuanya, selamat malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan nama saya Aulia Habibi, selaku Ketua Pelaksana Program Learning and Development di Confidence and Professionalism. Mewakili dari tim Learning and Development, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada narasumber keren kita pada malam hari ini, Kak Abarelis Devita Apresia Esos. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada malam hari ini. Dan juga kepada tim Learning and Development yang telah berjuang untuk terselenggaranya acara ini. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah materi Building Mental Resilience for Stronger Team. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa berguna untuk kedepannya di dalam organisasi maupun karir kita. Karena di sini kita akan
mempelajari bagaimana cara mengevaluasi, bagaimana meningkatkan kepercayaan diri di saat berkolaborasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Selamat mengikuti pelatihan, teman-teman. Dan terima kasih banyak. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak kepada Kak Aulia atas sambutan dan motivasi yang telah diberikan tadi. Semoga apa yang telah disampaikan nih dapat menambah semangat kita untuk terus belajar dan berkembang. Dan tentunya memanfaatkan kesempatan pada malam hari ini dengan sebaik-baiknya. Teman-teman semua, sebelum memasuki sesi pemaparan materi yang pertama nih, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini nih. Beliau adalah lulusan Sosiologi Universitas Brawijaya dengan pengalaman di bidang riset sosial, manajemen proyek, dan operasional bisnis F&B. Saat ini, beliau berperan sebagai asisten manajer di PT Sasa Life Indonesia dan terlibat langsung dalam perencanaan serta eksekusi proyek restoran bersama owner asli Jepang nih teman-teman. Mulai dari riset pasar hingga koordinasi dengan berbagai tim dan vendor. Di sisi lain, beliau juga aktif dalam berbagai proyek riset sosial dengan tema yang tentunya sangat beragam nih, mulai dari gender equality, CSR, hingga pemberdayaan masyarakat melalui olahraga dan pendidikan. Dedikasinya di bidang riset juga membawanya meraih berbagai pencapaian, salah satunya sebagai Top 10 National Essay Competition dari APSSI. Dengan pengalaman dan kontribusi tersebut, mari kita sambut dengan hangat narasumber kita pada malam hari ini, Kak Amarelis Devita Apresia, Sarjana Sosiologi. Tepuk tangannya dong teman-teman. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Halo Kak Ama. Halo, suara saya gimana? Halo. Kak Hafiz, jelas? Jelas, kedengaran. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Oke, kabar baik. Gimana Hafiz? Kabarnya baik juga? Alhamdulillah, kabar baik juga Kak. Oke, apakah sudah siap nih Kak untuk memandu jalannya sesi yang pertama nih? Oke, udah siap dong pasti ya. Oke, pastinya kita juga udah siap nih. Jadi teman-teman boleh banget nih drop emoticon terfavorit kalian di kolom chat ini untuk meramaikan acara pada malam hari ini. Oke, drop dulu dong teman-teman. Wah, banyak nih ya. Ada Mara, ada Kak Lingga ini juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, kami persilahkan kepada Kak Amerelis untuk menyampaikan materi sesi yang pertama. Kepada Kak Amerelis, dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Hafiz. Selamat malam teman-teman semuanya dari komunitas Black Swan. Terima kasih kalian udah menyempatkan waktu untuk hadir pada sesi training hari ini. Begitu, jadi seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa pengalaman sebelumnya memang aku cukup aktif pada bidang riset sosial begitu ya. Kemudian, oke, kemudian saat ini aku bekerja sebagai asisten owner atau asisten direktur yang mana bekerja langsung di bawah atasan begitu untuk menghandle beberapa proyek terkhususnya di bidang F&B seperti itu. Jadi untuk pada hari ini aku yang menyampaikan materi yang tidak hanya relate begitu ya bagi teman-teman yang mungkin kalau misalkan aku karena stage-nya udah dunia kerja tapi aku pengen membawa suatu pengalaman kepada kalian yang mudah-mudahan bisa diimplementasikan tidak hanya ketika kalian mendengarkan saja tapi ketika nanti kalian di dunia mungkin perkuliahan, ketika kalian nanti persiapan untuk menuju jenjang karir dan lainnya gitu. Oke, jadi di sini seperti yang sudah tertulis begitu ya, kita akan membahas bagaimana sih cara kita itu untuk mengurangi atau egoless execution for high performance teams gitu. Boleh di next? Oke, di next lagi Kak. Oke, nah jadi teman-teman kalau misalkan di dunia kampus gitu ya, atau misalkan kita di kuliah, mungkin kita nggak terlalu sering dapat kritik dan juga seperti feedback dari dosen, kemudian atau mungkin dari orang-orang yang berada sifatnya itu di atas kita. Mungkin hanya sebatas misalkan ketika kita bekerja kelompok atau mungkin organisasi, itu lebih banyak akan ada kritik
yang sifatnya itu mungkin ketika disampaikan seringkali kita merasa tersinggung begitu. Jadi contohnya apa? Misalkan ketika kita dikatakan kamu nih kurang teliti gitu ketika mengerjakan tugas. Beberapa dari kita itu tidak bisa menginterpretasikan itu sebagai sesuatu yang bersifat positif begitu. Otomatis kadang kita ngerasa kayak kayaknya aku udah ngelakuin maksimal gitu. Kayaknya misalkan aku udah berusaha, kok tetap aku diserang gitu ya. Kalian mulai menganggap bahwa kritik itu sebagai sesuatu yang bersifat personal. Kalau misalkan di dunia kuliah, mungkin itu nggak terlalu terasa gitu. Tapi ketika teman-teman udah memasuki dunia kerja, apalagi sebagai fresh graduate, maka hal tersebut akan menjadi sesuatu yang sedikit banyak akan menghambat proses ketika kalian belajar atau mencapai karir ke depannya gitu. Sama halnya seperti ketika lebih relate lagi kalau misalkan kita di fase semester akhir, ketika kita mengerjakan skripsi, otomatis setiap minggu, biasanya kalau di kampus saya dulu itu akan ada sesi bimbingan gitu ya. Kadang di minggu pertama dosennya bilang A, kemudian minggu selanjutnya udah diperbaiki A, dosennya bilang B. Kadang ada sisi kebingungan di sana dan kita ada sisi tidak terima begitu sehingga respon terhadap kritik itu tadi yang harus kita olah emosi kita supaya ketika kita mendapatkan kritik, kita bisa bersikap dengan lebih baik dan juga bagaimana cara untuk bangun kritik itu bisa sebagai sesuatu yang membangun dan juga kita bersikap profesional gitu ketika menghadapi kritik tersebut gitu. Nah, salah satu hal yang sebenarnya dibutuhkan ketika kita menghadapi kritik atau masukan dari orang lain adalah seni atau sebuah rasa percaya diri begitu. Percaya diri bukan berarti kita itu merasa selalu benar, kemudian kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu lebih benar. Sebenarnya gini, aku mau tanya mungkin teman-teman, kalau misalkan standar kebenaran itu, siapa yang bisa mengatakan bahwa sesuatu itu dianggap sebagai sesuatu yang benar atau salah gitu. Sebagai kalau di sosiologi sendiri, kami itu tidak bisa menjustifikasi apakah suatu case, suatu kelakuan manusia itu sebagai hal yang benar dan salah karena kebenaran itu sifatnya adalah objektif. Sesuatu yang dipercaya oleh banyak orang, itulah yang disebut sebagai suatu kebenaran. Begitu. Hal itu tadi yang membuat kita itu sebenarnya ketika menerima feedback atau menerima segala hal sebenarnya dalam hidup kita nggak cuma kritik gitu ya. Bagaimana cara kita untuk bersikap netral dan tidak mengambil hati terhadap semua perkataan dan juga masukan dan juga feedback dari teman atau atasan. Oke, boleh di next, Kak? Oke, seperti yang tadi udah aku jelaskan ya, kenapa sih kalau misalkan kita dapat feedback itu rasanya seperti sebuah serangan gitu ya, ketika kita dikoreksi misalkan kerjaan, kamu kurang bagus nih gitu, kamu masih ada salahnya gitu, kita seringkali nganggap itu sebagai interpretasi yang sifatnya itu menyerang secara personal gitu. Yang harusnya ketika kita melihat saran atau kritik tersebut sebagai suatu evaluasi, misalkan pekerjaan saya harusnya diperbaiki gitu tapi yang kita tangkap malah oke nih kayaknya atasan aku nganggap aku nggak mampu gitu atau mungkin dosen aku nganggap aku nggak mampu nah seperti itu tadi yang kadang membuat ego kita itu mungkin kalau zaman sekarang bahasa tersentil gitu ya gitu sehingga kita berusaha untuk defense nah ini sebenarnya hal yang ketika aku bekerja sama orang Jepang gitu ya, ini hal yang membuat sedikit banyak aku mempelajari bagaimana cara orang Indonesia merespon kritik dan bagaimana cara orang Jepang itu merespon kritik. Kalau misalkan di Indonesia, ketika kita dapat gak semua ya, tapi beberapa gitu, karena mungkin kita faktor terhadap budaya juga gitu ya, lingkungan dan pergaulan, ketika kita dapat koreksi, biasanya yang paling pertama kita lakukan adalah pembelaan dan alasan gitu. Jarang banget ada teman-teman yang ketika dikoreksi itu ngejawabnya baik, saya minta maaf, saya salah, akan saya perbaiki meskipun kalian benar, tapi untuk menerima itu hal itu tadi adalah sesuatu yang nggak gampang gitu. Gitu. Jadi emang sesusah itu gitu bahkan kalau di F&B sendiri ya, biasanya lebih relate itu ke customer gitu. Ketika kita sebagai contoh tim waitress salah nge-input orderan gitu kan, pasti dari customer akan marah-marah gitu. Even kalian benar, even kalian salah,
ketika kalian dapat feedback, hal paling pertama yang membuat teman-teman itu lebih bisa dihargai oleh atasan, oleh dosen, adalah menerima dulu. Mau benar, mau salah, terima dulu gitu. Jadi apapun yang dikatakan oleh atasan kita, kemudian pembimbing kita gitu. Mungkin kita sekarang nggak bisa lihat mereka itu benar atau salah gitu. Kita cuma bisa ngeliat kayak gue udah berusaha nih gitu. Kenapa sih salah mulu gitu? Tapi yang paling penting adalah seni menerima itu tadi. Ketika kalian udah menerima, kalian secara otomatis akan terbiasa untuk mengendalikan ego kalian. Boleh di next, Kak? Oke. Ketika kalian udah berhasil untuk berdamai dengan ego kalian gitu, maka hal-hal yang sebenarnya tidak perlu seperti perasaan kritik itu terasa personal, kemudian sulit mengakui kesalahan gitu kan. Kalian fokus untuk mencari kebenaran gitu. Itu sebenarnya akan lebih mudah untuk kalian kendalikan atau dalam artian ketika kalian mendapatkan feedback dari siapapun itu, teman-teman bisa lebih wise dan teman-teman bisa lebih menangkap secara objektif apa yang sebenarnya disampaikan oleh kritikus tersebut begitu. Boleh di next, Kak? Salah satu metode yang bisa dilakukan adalah memang lewat dengan pengalaman gitu. Manusia itu biasanya mereka akan semakin bijak, semakin wise, kemudian mengelola emosi mereka itu lewat pengalaman. Tapi ada perbedaan yang menurut aku itu meskipun orang sama-sama kuliah gitu ya. Let's say mereka sama-sama menempuh jalan kuliah, sama-sama 4 tahun, belajar di kelas yang sama, belajar mata pelajaran yang sama gitu, tapi outputnya pasti akan berbeda-beda gitu. Salah satunya adalah bagaimana cara kita untuk melatih kecerdasan emosional kita. Mungkin banyak orang-orang yang mengira bahwa, oh, kalau misalkan mau sukses, karirnya mau bagus, setelah lulus misalkan mau dapat pekerjaan yang diinginkan itu dengan cara cerdas secara intelektual. Memang benar cerdas secara intelektual itu dibutuhkan gitu. Tapi ada salah satu hal yang tidak boleh dilupakan bahwa kecerdasan emosional itu adalah bisa dikatakan kecerdasan yang sangat berguna apalagi ketika kalian menghadapi situasi sulit baik di kampus maupun di lokasi kerja. Jadi sedih bagaimana cara kalian untuk memisahkan siapa diri kalian dan apa yang telah kalian lakukan gitu. Diri kalian itu tidak berarti sama dengan apa yang telah kalian lakukan. Manusia bisa bikin kesalahan, contoh pekerjaan yang salah gitu. Memang kerasa susah banget ya ketika kita melakukan pekerjaan salah, kita ngerasa kayak, waduh, kita orang yang gagal nih gitu. Atau misalkan kita ngambil keputusan yang kurang tepat sebagai leader, kita ngerasa diri kita nggak kompeten gitu. Kita nganggep bahwa feedback dari orang-orang terdekat kita itu sebagai personal attack. Padahal sebenarnya kritik adalah salah satu cara yang dilakukan oleh lawan bicara kita untuk memperbaiki performa kita. Memang tidak semua orang bisa menyampaikan kritiknya dengan baik. Kita nggak bisa berekspektasi bagaimana cara orang berbicara dengan kita. Kita nggak bisa mengatur bagaimana cara mereka menyampaikan pendapat mereka. Pernah kan ketemu orang yang misalkan cara ngomongnya bisa baik-baik aja gitu, tapi belak-belakan banget dan rasanya jelekit banget gitu ya. Kalau Gen Z sekarang rata-rata baru dimarahin dikit agak personal mereka langsung resign gitu ya, beda banget sama mungkin orang tua kita generasi terdahulu yang kalau dimarahin tuh mereka lebih tahan banting ya. Makanya memang bener ya kalau misalkan ada meme biasa video-video di TikTok tuh senior itu suka bilang kita dulu lebih parah kayak gitu, kita dulu lebih lebih sering dimarahin dan lain-lain gitu. Tapi ya itu tadi ya memang gak bisa dipungkiri resilience itu beda gitu. Boleh di next, Kak? Nah, ya gini, ini sesuatu yang kelihatannya gampang di atas kertas gitu ya, tapi benar-benar untuk implementasinya itu sulit banget gitu. Even aku pun gitu yang bekerja langsung di bawah owner, hampir setiap hari itu pasti akan ada hal yang dikoreksi. Apalagi teman-teman tahu bahwa karakteristik orang mungkin orang wilayah Jepang itu mereka sangat disiplin, mereka sangat detail begitu ya. Jadi gimana rasanya kalian setiap pekerjaan kalian itu bukan di micromanage tapi lebih ke
kalian harus siap setiap saat mendapatkan feedback atau masukan. Memang aku dulu ngerasa kaget banget ya gitu ketika awal-awal aku kerja sama dosen yang oke, Mbak Ama nggak apa-apa, mungkin lain kali bisa diperbaiki. Tapi begitu aku ketemu orang, bertemu dengan orang-orang yang berbeda negara sama aku gitu kan, mereka tuh bener-bener to the point banget orang-orangnya. Jadi mereka nggak akan bilang kayak besok lain kali diperbaiki ya, kayak kamu kurang gini deh. Enggak, mereka bakal terbuka ngomong, kamu kamu performa kamu kurang bagus, kamu salah ambil keputusan dan lain-lain. Itu benar-benar direct mereka lakukan di depan forum atau di depan kita. Tapi bagusnya adalah setelah hal itu ya udah selesai gitu. Beda banget sama orang Indonesia. Orang Indonesia kalau pas lagi forum di depan kita pasti kelihatannya baik-baik aja tuh. Tapi di belakangnya, wah itu kan kadang masih ngomongin sana, ngomongin sini. Jadi masalahnya nggak selesai gitu. Aku dulu sempat shock banget gitu, kenapa kok atasanku tuh di depan aku straight banget ya kalau misalkan ngasih tahu gitu, padahal aku tuh rasanya kayak udah berusaha. Dan dari situ aku sadar setelah hal itu memang tidak ada satupun yang berhubungan dengan hal yang personal kayak gitu. Nah itu hal-hal yang gak gampang gitu, dan makanya salah satu mungkin alasan ya kenapa sampai detik ini posisi aku tuh bisa stay dan stable sebagai asisten beliau kayak gitu. Jadi respon kita harus pertama kita belajar untuk merasa oke ketika kita ditolak. Kedua, kita belajar untuk memisahkan ketika orang ngasih feedback ke kita itu apakah itu hal yang sifatnya itu meskipun disampaikan dengan kurang bahasa ya kurang enak di hati kita. Semua orang itu nggak suka ketika dikoreksi atau ditolak. Pasti rasanya nyelekit banget. Tapi yang berbeda adalah bagaimana cara kalian bangkit dan merespon terhadap kritik tersebut. Contohnya, kalian daripada kalian bereaksi kenapa gue disalahin terus, padahal aku udah usaha dan lain-lain, lebih baik ngerespon dengan cara apa sih yang belum sesuai gitu. Kalian cari tahu penyebabnya aku seperti ini itu karena apa ya? And the next step, kalian harus tahu kira-kira hal apa yang harus kalian lakukan. Seperti itu. Pada intinya, semua kritik itu sifatnya pada kita itu kalian harus bermindset bahwa itu sifatnya akan membuat kita sebagai individu yang lebih maju dan juga membangun. Makanya ketika mendapatkan feedback dari siapapun, terima dulu. Meskipun belum dalam hati belum bisa 100% nerima, tapi at least kalian ngerasa, oke, baik Pak, baik Bu, dapat dipahami, akan saya perbaiki selanjutnya. Seperti itu. Next. Nah, ada beberapa metode yang sebenarnya bisa teman-teman lakukan di sini untuk bagaimana cara menghadapi kritik dan tidak mengambil kritik tersebut sebagai sesuatu yang mempengaruhi emosi kalian secara negatif gitu. Yang pertama adalah kalian pause atau memberikan jeda sebelum bereaksi. Kadang kita cepet banget ya, orang belum bisa ngomong kita udah nyaut duluan gitu loh. Kadang atasan kita atau dosen kita belum selesai ngasih arahan, kita udah kok udah jawab, oh enggak gitu loh, dan lain-lain gitu. Nah, semakin kan kalian cepat bereaksi, semakin mulut kalian bergerak lebih cepat daripada otak kalian, maka ya itu tadi akan terjadi penyesalan yang harusnya nggak diomongin tuh jadi diomongin gitu kan. Makanya penting banget dengarkan dulu, tahan diri dulu, kemudian pelan-pelan pisahkan antara identitas diri dan juga pekerjaan. Mungkin kalau yang di sini masih maba-maba ketika dimarahin sama ketua kelompoknya atau mungkin ketua fasilnya, bisa dipisahkan diri terlebih dahulu antara identitas kalian itu sebagai seorang seperti apa dan mungkin kesalahan yang kalian lakukan itu seperti apa. Kemudian coba pelan-pelan renungi begitu ya, dicari tahu inti masalah itu sebenarnya apa. Karena nggak semua orang pandai untuk mengkomunikasikan inti pembicaraan itu apa. Kadang orang itu cuma pengen ngomong kita tuh lambat. Tapi ada orang yang nggak ngerti cara mengkomunikasikan kata lambat itu dengan tegas dan lugas. Akhirnya muter-muter obrolannya. Jadi sebenarnya intinya apa sih ya? Intinya mau bilang bahwa pekerjaan kita lambat gitu aja. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalian merespon, tentukan tindakan atau perbaikan. Jadi kalian perlu, oh kalau misalkan dosenku nih sukanya kalau di bab 3 nih revisi terus, karena misalkan metode penelitiannya dia maunya dari buku gitu kan ya. Oke, berarti kalian coba untuk lakukan perbaikan sesuai dengan feedback orang itu seperti apa. Kadang kita terlalu idealis gitu ya. Contohnya, misalkan harusnya dilakukan dengan jalan A, tapi ketika kalian disalahkan gitu, penting untuk
berpikir seperti kalau misalkan gelas itu isinya cairan, mau dituang di tempat manapun pasti akan berubah mengikuti wadahnya. Yang penting untuk menjadi pribadi yang seperti itu. Ketika misalkan kalian punya goals atau titik keberhasilan, kemudian di tahap tertentu kalian harus ketemu orang-orang yang mungkin gak harus kalau mau ke titik A tuh harus lewat gunung dulu gitu kan. Tapi kalian anggap lewat titik A tuh harus lewat jalan tol gitu. Ya mau nggak mau kalian turunkanlah idealisme itu gitu. Karena sebenarnya yang membuat kita terhambat, membuat kita susah itu adalah ya idealisme kita itu, kita tadi itu gitu. Jadi berusaha untuk menjadi orang yang bisa apa ya kayak nggak terlalu kaku gitu ya, bisa menyesuaikan dengan siapa berbicara, dengan siapa kalian itu berteman dan lain-lain, itu akan jauh-jauh lebih memudahkan kalian untuk mengatasi situasi-situasi tidak enak, terlebih ketika kita mendapatkan kritik atas apa yang sudah kita lakukan. Next. Nah, sebelum kalian merasa bahwa kritik itu sebagai hal personal gitu ya, sebenarnya kritik tuh nggak cuma muncul kadang dari dunia profesional aja gitu ya, tapi kadang dari dunia personal sendiri seperti keluarga kita, mungkin ayah atau ibu kita itu juga sering banget kasih kita kritik atas apa yang kita lakukan, atas pilihan kita, atas keputusan kita gitu ya. Mungkin kalau masih muda, egonya masih tinggi, jadi kita sering ngerasa kayak orang tua kita nggak sayang sama kita nih kayak gitu. Padahal sebenarnya kita semakin kita dewasa, semakin kita akan sadar bahwa sebenarnya mereka tuh gak sukanya itu apa sih. Kemudian alasan dibalik mereka bilang kita tuh nggak boleh ikut, contoh kita nggak boleh ikut organisasi A atau kita nggak boleh pulang malam itu sebenarnya apa sih kayak gitu. Kemudian kalian juga bisa memisahkan mana hal yang bisa kalian kontrol dan mana hal yang nggak bisa kalian kontrol. Nggak semua masalah, nggak semua hal, nggak semua kesibukan di dunia ini tuh bisa kalian atur gitu ya. Karena beberapa hal ada yang di luar kontrol kita. Kayak contoh tadi aku sempat obrolin nih, seperti ucapan orang, kemudian respon orang itu sama sekali di luar kontrol kita. Tapi kita bisa mengontrol diri kita dengan cara bagaimana step next selanjutnya yang bisa kita lakukan, kemudian bagaimana cara kita menanggapi ketika kita dapat omongan yang gak enak dan lain-lain. Kemudian kalian juga bisa coba untuk belajar kira-kira apa sih yang bisa didapatkan dari kritik atau feedback tersebut. Kemudian supaya tidak terulang lagi, kalau misalnya kita udah dimarahin nih ya, contohnya sekali gitu. Pasti nggak mau dong dimarahin kedua ketiga kalinya, maka harus tahu di mana titik yang sebaiknya dilakukan perubahan next time, mana yang sebenarnya orang itu merasa dari diri kita tuh perlu dirubah, dan mana yang sebaiknya perlu kita pertahankan. Seperti itu. Boleh di next, Kak? Nah, kadang kita juga ngerasa kita tuh diri kita udah ngelakukan yang terbaik gitu ya. Memang sebenarnya effort matters, but professionally performance is also measured by. Jadi kita bilang effort tuh sebenarnya juga penting gitu, tapi ada hal-hal yang sebenarnya menjadi indikator bagaimana sesuatu itu dikatakan apa ya, sesuai begitu ya. Kemudian kita bisa bilang misalkan dari satu quality kita bisa nge-tracking kira-kira apa yang udah kita lakukan itu sesuai nggak sama standar ya. Sebenarnya kalau kita bicara soal standar itu nggak pernah ada habis ya. Tapi at least kalau misalkan kita tahu nih soal bicara misalkan masalah skripsi gitu, kalian tahu standar jurusan kalian apa atau enggak, paling deket dosen pembimbing kalian maunya seperti apa. Kalian perlu untuk mapping gitu ya. Kira-kira hal apa yang disukai sama beliau, kemudian biar bisa cepet lolos atau lulus tuh kayak gimana gitu. Jadi ada beberapa poin yang perlu untuk menjadi guide untuk menentukan kualitas kita bagaimana. Kemudian yang ini sorry ini alfabetnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah accuracy. Jadi kita perlu evaluasi juga apa yang kita lakukan apakah sudah benar. Kemudian apakah yang kita lakukan tadi itu sifatnya itu dalam artian sudah sesuai gitu ya sama standar kualitas yang sudah kita tentukan di awal atau mapping dan planning kita. Terus selanjutnya adalah konsistensi. Jadi bagaimana sih cara yang bisa kita lakukan ketika kita berusaha? Kadang yang paling susah itu bukan memulai, tapi adalah menjadi konsisten. Untuk hari pertama, hari kedua mungkin perubahan itu terasa kayak wah lagi semangat-semangat ya gitu. Tapi ketika udah berjalan seminggu, 2 minggu semangatnya udah mulai turun. Nah ini menjadi hal yang penting bahwa
perubahan itu tidak bisa dilakukan hanya dengan waktu sehari dua hari saja. Bahkan untuk membentuk kebiasaan baru sendiri, kita perlu waktu lebih dari 2 minggu. Kalau nggak salah sekitar 3 minggu ya untuk membentuk satu kebiasaan baru begitu. Nah, caranya adalah apa? Nggak usah terlalu all in banget gitu. Kalau orang diet biasanya mereka hari pertama langsung nggak makan ya, langsung makan cuma sayur doang gitu sama air putih. Itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya nggak konsisten, sesuatu yang nggak bisa dipertahankan jangka panjang. Ya kalau misalkan mau konsisten ya apa yang ngelakuinnya pelan-pelan gitu. Misalkan pengen jadi pengen jadi orang yang punya berat badan ideal gitu ya. Nggak bisa tiba-tiba hari ini yang awalnya makan nasi Padang, misalkan sehari bisa 3 kali, 3 piring gitu kan. Tiba-tiba besoknya cuma makan tahu rebus doang. Itu kan tubuh kalian pertama akan shock gitu. Kedua, kalian nggak akan sustain dalam jangka panjang. Ini sebenarnya berlaku untuk semua hal. Ketika kalian pengen berubah, pelan-pelan dulu. Dari hal yang paling kecil dulu. Misalkan di kampus nih rasanya kayak performanya turun ya, nggak pernah dapat IPK yang memuaskan dan yang lain. Bisa dimulai dari hal yang paling kecil dulu. Contoh pertama mungkin set schedule. Hal yang paling gampang selalu ngecatat jadwal kalian apa. Kemudian kalau misalkan udah mulai konsisten nih, udah bisa kecatat jadwal, kalian mulai perbaiki hal-hal yang lainnya, misalkan dari segi mungkin memperluas relasi, kemudian kalian juga minta feedback dari lingkungan sekitar kalian seperti apa. Jadi perubahan yang benar-benar terjadi itu bukan perubahan yang dilakukan dalam waktu singkat dan juga secara besar-besaran, tapi perubahan yang dilakukan secara perlahan-lahan gitu. Kemudian kalian juga perlu untuk tracking terhadap apa yang pekerjaan kalian yang sudah kalian lakukan, apakah sudah sesuai dengan outcome atau ekspektasi yang diharapkan gitu. Oke, di next. Boleh di next aja yang ini, Kak. Nah, tadi siapa di sini yang kalau misalkan habis dikritik atau habis dikasih tahu gitu sama orang tuanya, sama dosennya, sama temennya langsung ngerasa kayak bad mood gitu. Langsung ngerasa kayak moodnya langsung seharian tuh kayak ini bener-bener gak bisa dipertahankan nih. Ini kayaknya aku emang gagal nih dan lain-lain. Nah, kadang hal-hal seperti itu, kesalahan-kesalahan seperti itu gitu ya, ketika kita, oh katanya sih Rahmat Novel ngerasanya kayak gitu. Jadi ngerasa setiap ada dikritik, rasanya langsung kayak takut salah gitu ya, kayak gitu ya. Jadi akhirnya ketika dikritik takut salah terus takut ngambil keputusan gitu ya. Kemudian lebih cenderung ketika kerja atau melakukan tugas tuh bukannya berusaha untuk diri sendiri tapi nunggu validasi gitu ya. Siapa tuh di sini yang apa namanya masih suka ngejar validasi bukan untuk performance dirinya sendiri tapi untuk itu tadi kepuasan mungkin share di media sosial kayak gitu kali ya. Oke. Nah, sebenarnya tadi cara-cara seperti itu bisa kita ubah dengan kita mengambil POV yang lebih luas gitu ya. Dengan cara kita pertama tadi mempersiapkan diri terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gitu. Orang-orang mungkin nggak akan selalu paham sama kita. Orang-orang nggak mungkin selalu bisa menyampaikan apa yang mereka mau dengan baik. Kemudian kalian juga bisa berusaha untuk mengambil keputusan berdasarkan data, bukan berarti data BPS ya, tapi data berdasarkan pengalaman kalian gitu. Dan kemudian kalian juga mampu untuk menjelaskan alasan dalam artian dari diri kalian sendiri. Kenapa sebenarnya aku tuh dinilai hari ini kurang performance, misalkan contoh, oh mungkin malamnya teman-teman kurang tidur, jadi ngerasa hari ini good banget gitu energinya low. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perasaan siap untuk bertanggung jawab. Boleh di next? Oke, ini di next aja. Tadi udah sempat saya mention. Oke. Nah, sebenarnya ini yang paling susah banget ya untuk kita lakukan adalah kita menilai diri kita sendiri gitu. Jadi jangan cuma bilang aku nih percaya diri orangnya gitu, tapi tanyakan kepada diri kalian apa sih sebenarnya yang aku tuh nggak punya gitu. Apa sih diri aku yang sebenarnya perlu untuk ku perbaiki gitu, yang perlu ku tingkatkan. Misalkan kalian dari segi knowledge, kalian ngerasa dari 1 sampai 5, 5 mungkin angka yang tertinggi, kalian ngerasa knowledge kalian masih kurang gitu. Jadi kalian bisa di situ, oh berarti kurangnya itu karena apa? Karena mungkin nggak suka baca, atau metode belajarnya salah atau seperti apa begitu ya. Jadi
nggak semua masalah itu solusinya satu kayak gitu. Jadi makanya penting untuk aku tadi bilang gitu berpikir secara nggak cuman idealis gitu, tapi bisa untuk pikirannya tuh berubah dan mengikuti keadaan. Boleh next? Oke, ini di next aja. Oke. Oke, kayaknya ini nanti saya jelaskan di sesi berikutnya aja ya. Saya rasa dari sesi satu tadi kita bahas soal confidence dan juga cara untuk menghadapi kritik secara profesional itu sudah cukup. Mungkin saya kembalikan ke MC Kampis. Baik Kak, terima kasih Kak atas pemaparan yang sangat inspiratif tadi nih. Kalau boleh aku rangkum nih Kak, pemaparan materi yang telah diberikan oleh Kakak tadi itu yang pertama yang wajib banget untuk kita apa ya, kita highlight lah. Yang pertama bagaimana cara merespon kritik dengan baik dan benar nih. Terus dengan menggunakan metodenya itu berikan jeda, lalu pisahkan dulu nih antara identitas dan kesalahan kita, dan yang ketiga itu yaitu memahami, dan yang terakhir bagaimana cara kita untuk merespon nih. Kebuka banget pikiran aku tadi habis mendengarkan penjelasan dari Kak Ama nih. Boleh kasih tepuk tangannya dulu dong untuk kakak kita satu ini nih. Kasih tepuk tangannya teman-teman. Wah, oke teman-teman. Terima kasih banyak kepada Kak Amerelis nih atas pemaparannya yang membuka banget nih. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, dari tadi kan kita udah mendengarkan pemaparan yang sangat padat nih materinya dari kakak keren kita ini. Nah, biar makin fresh dan nggak ngantuk nih teman-teman, sekarang waktunya kita masuk ke sesi ice breaking nih. Nah, tapi tenang, kali ini bukan aku yang akan memandu jalannya sesi ice breaking nih teman-teman. Tapi salah satu teman aku nih, yaitu Kak Ninit. Gimana nih Kak Ninit? Halo, halo Kak Ninit. Halo, Halo Hafiz. Kak, gimana nih Kak? Apakah sudah siap nih untuk memandu jalannya sesi ice breaking pada malam hari ini? Sudah Gimana? siap banget ini. Sudah siap kan? Kalau gitu teman-teman boleh kasih reaksinya dong. Ketik satu kalau kalian semangat nih. Ayo ayo. Ketik satu, ketik satu, satu 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 dari Elisa Dwi Saputri. Aulia Habibah satu 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 satu. Wah, udah semangat nih ya. Jadi tanpa berlama-lama sih Kak, bisa Kakak mulai nih kepada Kak Ninit. Kami persilahkan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Halo teman-teman semua. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya nih, kita akan break sebentar untuk melakukan satu game kecil yang sangat menarik. Tenang aja, gamesnya tuh nggak akan lama dan nggak butuhin persiapan khusus. Jadi teman-teman cukup stay di tempat masing-masing, fokus ke instruksi yang akan aku berikan dan paling penting jangan takut salah ya. Oke, games kali ini tuh namanya tebak angka yang tersembunyi. Kalau semuanya udah siap, sekarang aku akan jelasin cara bermainnya. Tolong teman-teman simak dengan baik ya. Nah, aturan permainnya tuh yang pertama adalah dilarang melirik jawaban teman di sebelah, di depan, atau di belakang. Yang kedua, dilarang screenshot atau Google Lens bagi yang pakai HP. Terus nggak boleh langsung nyerah bilang nggak kelihatan, tuh nggak boleh banget. Terus yang terakhir tuh sipitkan mata, miringkan kepala, atau ganti sudut pandang sampai ketemu jawabannya. Oke, next slide. Nah, cara bermainnya tuh gampang banget. Yang pertama itu, tahap pertama sparing mata. Operator akan menampilkan gambar bintik-bintik. Nah, yang kedua adalah Games Master memberikan waktu 10 sampai 15 detik untuk peserta fokus memicingkan mata dan mencari angka yang tersembunyi. Dan yang terakhir, peserta menulis jawaban di kolom chat Zoom. Jadi jangan lupa jawabannya diketik di chat Zoom ya teman-teman. Oke, udah siap belum nih teman-teman semua? Kayaknya udah pada siap nih. Kalau udah siap semua, kita mulai gamesnya kali ini. Next slide. Nah, teman-teman, ini angka pertamanya. Hayo, siapa yang tahu ini? 12, 12.
Banyak yang jawab 12 ternyata. 12 ada jawaban lagi. Ada yang jawab 15, ada yang jawab 13, 12, ada yang jawab 8. Banyak ternyata jawabannya 8, 12 atau 15 ya yang bener ya. 12. Ayo, siapa lagi boleh langsung diketik aja di kolom komentar ya teman-teman. Langsung aja kita cari tahu ini. Yang bener yang berapa ya? Next slide, operator. Next, 12 teman-teman. Applause dulu untuk yang jawab 12. Tepuk tangannya mana ini? Pintar, ini baru game pertama ini. Next slide, kita langsung ke games kedua. Ke slide kedua, next slide. Nah, ini pas aku sipitkan mata ini agak ngeblur ya teman-teman ya. Hayo jawab siapa yang benar, hayo. 81, 21, ada yang 71, ada yang 21. Yang bener yang mana ini? 80, hayo. Lihat baik-baik teman-teman, dilihat. Satu persatu bintik kalian dilihat yang warnanya berbeda yang mana. 71, 81, 71, 71. Kayaknya kebanyakan ini 71 ya. Ada yang 74 ini. Yang bener yang mana ya? Langsung kita cari tahu jawabannya. Next slide. Nah, yang benar ternyata 74, guys. It's okay, tidak apa-apa. Ini baru games yang kedua. Kita lanjut ke games yang ketiga. Nah, ini sepertinya agak udah naik level nih ya. Dari tangga 1, tangga 2, ini tangga yang ketiga ini. 26, ada yang jawab 26. 86, 8, apa ini? 26, 26. Kebanyakan nih jawabannya 26 ya. Hayo, yang bener yang mana? Ayo ditulis di kolom komentar teman-teman. 26. Ini kayak 26, kayak berapa? Ada yang bilang 86. Mungkin kita langsung cari tahu aja ya jawabannya yang bener tuh yang berapa sih ini angkanya tuh. Next slide, operator. Nah, bener 26. Udah pada jago ini ya teman-teman ngelihatnya nih. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, kita lanjut yang keempat. Next slide. Nah, ini nih warnanya mulai banyak dan bervariasi. Yang benar yang mana ya ini? 5, ada yang jawab 5. 5. Hafiz jawab 7. Kak Lolan jawab 5, 8. Ini lebih bervariasi dari games yang tadi. 5, 5. 5 kata Ilham. Sepertinya kita cari tahu dulu ya Kak Dadang ya. Apakah benar itu angkanya angka 5? Mungkin kita langsung cek aja. Benar sekali. Emang kata Ilham itu selalu benar angkanya angka 5. Oke, next slide. Nah, hayo. Yang mana ini yang benar? Hayo, ayo diketik. 2 kata, 3 kata Herlambang. Kita coba ya, apakah kata Herlambang itu benar? Susah ini emang susah sih, ini. Jujur ini susah ini. Soalnya warnanya udah mulai bercampur-campur, ada yang 8, 2, 9, udah. Kita langsung cek aja jawabannya yang benar adalah 2, guys. Mohon maaf yang salah. Jawabannya benar 2, jadi kata Herlambang tadi salah. Yuk, next slide. Nah, ini warnanya udah hampir sama semua ini. Ayo ketik, ayo. Angka berapa ini? Jangan lupa rules-nya tadi disipitkan matanya, dilihat dengan baik itu angka berapa itu ya. Ada yang Alif jawab 12. Kak Nur jawab 2, ada jawab 2.
Oke, kita langsung aja ke next slide. Jawabannya yang benar yang mana? Next slide. 42 benar. Ini udah mulai fresh ini. Kayak teman-teman udah mulai fokus lagi ya ini ya. Ayo kita next slide. Nah, ini nih. Berapa ini? Ini warnanya coklat-coklat dengan warna terang di tengahnya. Jawab 6, 6, 6. Semua jawab 6. 6. Oke. Mungkin kita langsung cek aja ya jawabannya teman-teman. Jawabannya berapa yang benar? Benar banget jawabannya 6. Ini teman-teman tuh udah mulai fokus. Ini kayaknya udah mulai fresh langsung. Terus next slide. Nah, ini. Berapa ini? Hayo. Hayo, dijawab berapa? Jangan lupa disipitkan matanya, dilihat baik-baik. Ada yang jawab 14. Kak Damang jawab 14, guys. Ayo yang lain jawab berapa? Ayo, 14 juga. Kak Puspita. 14 juga, Kak Elsa. Yuk, kita langsung aja cari tahu jawabannya berapa. 14. Bener banget ini teman-teman semuanya. Keren-keren sih, keren. Bisa jawab dengan bener, keren banget kataku mah. Langsung kita ke next slide. Nah, ini. Berapa ini ya kira-kira ya? Ada yang jawab 25, ada yang jawab 29. Hayo, 29. Ini lebih bervariasi ini. Yang benar yang 25 atau 29? Yang benar yang mana? Kita langsung cari tahu jawabannya. Next slide. 29. Bener yang jawab 29. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Next slide. Kita langsung. Ternyata teman-teman itu games terakhir. Kita harus applause dulu ke diri sendiri. Tepuk tangan dulu guys. Keren, keren, keren. Oke, selesai gamesnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dan tentunya sudah mau meluangkan sedikit waktu untuk bermain bersama aku tentunya. Nah, setelah sedikit refresh dan mungkin tadi sempat dibuat berpikir ya, mikir ini angka berapa ini ya. Sekarang kita akan kembali ke sesi training. Semoga energinya sudah kembali dan teman-teman bisa lebih siap untuk mengikuti materi selanjutnya. Untuk itu, kita lanjut ke sesi berikutnya. Aku kembalikan ke MC. Terima kasih teman-teman. Wah, sangat, 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 sangat fun banget nih Kak Ninit nih. Terima kasih ya Kak Ninit atas bimbingannya tadi dalam memandu sesi ice breaking nih. Dan juga aku mau berterima kasih juga kepada para peserta yang sudah ikut berpartisipasi aktif dalam sesi ice breaking tadi nih. Nah, tadi kan sudah diberikan sesi ice breaking yang sangat fun nih ya teman-teman. Jadi tentunya udah sangat fresh nih. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, mungkin kita bisa masuk ke sesi pemaparan materi yang kedua nih. Tanpa berlama-lama kita panggilkan Kak Ama. Gimana nih Kak Ama? Apakah sudah siap nih? Udah siap after ini ya. Tadi eksplorasinya tes buta warna ya. Iya Kak, Kayak aku di tes buta sesi warna nih. ketiga tadi udah mulai nggak kebaca tuh angka-angka. Tapi teman-teman hebat banget sampai yang terakhir bisa ngikutin. Iya sih. Oke lah, tanpa berlama-lama nih Kak, kepada Kak Amarilis, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, balik lagi nih sesi 2 gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman masih belum bosen gitu. Pesertanya lumayan banyak hari ini 63 sama panitianya juga ya. Jadi mudah-mudahan sih setelah ini kita lebih bisa interaktif gitu ya. Jadi nggak cuma dari aku doang yang kasih materi dan juga apa namanya presentasi, tapi dari teman-teman juga bisa ngasih feedback gitu. Nah, sebelumnya kita tadi udah ngebahas soal confidence dan juga bagaimana cara untuk bersikap profesional ketika menghadapi feedback begitu ya. Nah, mungkin di sini ada yang bisa bantu jawab atau raise hand gitu, boleh juga ditulis di kolom komentar, tapi aku lebih prefer kalau dia mau raise hand ya. Kira-kira kenapa sih kita itu ketika udah dievaluasi gitu kan, kita tetap ngelakuin hal yang sama berulang-ulang kali gitu. Ibaratnya kita jatuh di lubang yang sama berulang-ulang kali. Ada yang bisa bantu jawab kenapa?
manusia itu bisa jatuh ke lubang yang sama berkali-kali dan mengulang kesalahan terus-menerus? Ayo, ada yang berani jawab? Nanti yang berani, nanti yang berani raise hand dan berani on mic dapat hadiah dari Kak Hafiz ya kayak. Tadi sempat ada briefing kayak gitu tuh katanya. Wah, ya kak, dapat hadiah. Terima kasih. Ayo kak, ayo siapa nih teman-teman semua yang mau jawab? Oke, ada yang berani untuk raise hand? Wah, Oke, itu Kak kak, Aulia. Kak Aulia. Halo Kak, sebelumnya terima kasih. Kalau misalkan dari aku sendiri, kenapa kita bisa masuk ke lubang yang sama? Jawabannya adalah karena kita tidak memperhatikan apa yang telah terjadi sebelumnya. Jadi kita tidak merefleksikan dengan benar dan apa langkah yang akan kita lakukan selanjutnya. Sekiranya begitu Kak. Terima kasih. Oke, keren banget Kak Aulia. Berarti Kak Aulia ini kelihatannya kalau misalkan saya lihat nih orangnya selalu misalkan dikasih tahu gitu ya ada koreksi selalu berhasil melewati dan melakukan apa namanya performance yang lebih baik gitu ya Kak ya kalau dari tadi cara jawabnya gitu ya. Oke, mungkin gini kalau MC-nya sendiri Kak Hafiz, biasanya Kak Hafiz menurut Kak Hafiz kenapa tuh? Biasanya kita itu sebagai as a human ya, kita melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang kali padahal kita udah dikasih tahu gitu, kita udah dapat feedback kira-kira kekurangan kita apa. Mungkin kalau sependek pengetahuanku nih kak ya, mungkin dari apa ya istilahnya? Mungkin bisa dilihat dari sisi pengalaman sih kak. Beberapa orang kalau udah diomongin tapi masih tetap bandel gitu lah bahasanya ya. Itu biasanya mungkin dari pengalamannya yang kurang, terus dia merasa menggampangkan gitu kak. Itu sih kalau dari aku. Oke, berarti ibaratnya masuk telinga kanan keluar telinga kiri kayak gitu ya. Berarti kalau Ya, misalkan ada feedback ya. Ya, oke. Mungkin terima kasih untuk Kak Aulia dan Kak Hafiz dan teman-teman lain untuk jawabannya. Semua jawabannya tadi akurat ya gitu. Jadi memang salah satu alasan gitu ya, kenapa sih manusia itu cenderung ketika misalkan dapat kritik atau dapat feedback gitu ya, selalu mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang adalah karena mereka tidak melakukan evaluasi. Boleh di next? Gitu. Memang kadang kita itu ya dikasih feedback kita ngerti gitu kan. Kita setuju. Kita bilang oke note gitu. Tapi nggak ada yang berubah gitu. Ya itu tadi karena ya udah kita cuma sekedar masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Evaluasi yang kita lakukan itu belum diterjemahkan sebagai suatu sistem tindakan. Well, di next, maksudnya apa sih Kak? Sistem tindakan kok ribet banget ya kayaknya bahasanya. Oke, nah ini kayaknya tadi udah sempat disinggung juga ya, atau mungkin sebenarnya tadi udah sempat terbaca juga ya PPT-nya gitu. Jadi ketika kita dapat suatu feedback gitu ya dari siapapun itu, yang paling penting adalah kita untuk melihat apa sih sebenarnya masalahnya gitu. Kemudian kita lihat akar masalahnya. Kemudian kita juga lihat tindakan perbaikannya apa. Dan kita make sure supaya tidak terulang itu seperti apa. Boleh di next, nanti saya sambil saya jelaskan. Nah, oke, nah contoh ya, contoh case kita coba di sini kita kasih salah satu contoh yang lebih kecil supaya kita lebih gampang untuk kebayanginya. Misalkan kita bilang di sini ada feedback gitu yang menyatakan bahwa kita kurang teliti. Sebenarnya kurang, oke nggak apa-apa Kak Aulia. Jadi feedback seperti kamu kurang teliti ini tuh sebenarnya diterjemahkannya terlalu abstrak gitu. Terlalu ambigu ya, bisa kurang teliti ini maksudnya seperti apa kamu? Apakah kurang teliti itu misalkan hasil pekerjaannya itu banyak yang bolong-bolong, atau mungkin ada yang miss, tipu-tipu atau seperti apa gitu kan? Jadi eh, caranya adalah ketika kita dapat feedback kamu kurang teliti, kita tuh bisa, sorry ini bisa oh oke, jadi bisa dicari-cari ternyata ya. Oke, nah,
Jadi misalkan kita dapat feedback seperti ini ya, kita dibilang nggak teliti lah istilahnya. Kita bisa melakukan feedback dengan cara find dulu nih, gitu. Misalkan mungkin yang orang maksud itu adalah kita itu melakukan kesalahan ketika final checking, gitu. Bisa jadi juga kita itu melakukan kesalahan apa namanya kita tidak memperhatikan detail-detail yang sebenarnya sudah disampaikan gitu, tapi kita ya seperti itu tadi dibilang gitu, cuman masuk kepala doang gitu. Kadang saya suka heran sama teman-teman di tim ketika dikasih evaluasi sama atasan, mereka itu eh, apa ya, ya cuma didengerin doang gitu, nggak bawa catatan, nggak mungkin nggak di record gitu. Mungkin ada juga ya teman-teman kalau misalkan bimbingan ya udah dosen yang ngomong kalian cuma diem aja gitu. Oh, kadang mikir hebat banget gitu bisa ngingat semua mata pelajaran, semua feedback dalam kepala masing-masing gitu ya. Paling ya pulang kelas udah langsung lupa dosennya ngomong apa gitu. Kayak itu tadi. Dan kemudian cara untuk ngefix ini gimana? Kalau misalkan ada orang bilang kamu kurang teliti, kalian bisa melakukan misalkan final check sebelum submit. Kenapa kok final checknya itu dilakukan sebelum submit? Soalnya kalau misalkan kalian setiap progres selalu dicek, cek, cek, kalian nggak akan selesai-selesai teman-teman gitu. Dan mungkin itu salah satu bagian dari perfeksionis ya. Ketika kita bekerja, kita terlalu berorientasi pada detail gitu. Akhirnya itu tadi pekerjaan kita nggak bisa selesai gitu. Jadi akan lebih baik kalau misalkan menurut saya pribadi dengan apa yang sudah saya lakukan adalah cara untuk bekerja yang efisien itu adalah melakukan final check sebelum kita mensubmit tugas atau pekerjaan. Itu jauh akan lebih enak daripada kita setiap baru progres satu dua paragraf kita kembali lagi. Nah, aku nih di sini siapa yang kalau ngerjain skripsi kayak gitu dulu baru satu paragraf dua paragraf balik lagi bab satu nggak kelar-kelar gitu. Ya kemudian eh waduh, ada yang begitu ya. Bukan. Mas skripsi yang baik ada skripsi yang selesai, Kak Elisa gitu. Jadi selesaikanlah gitu. Tidak ada skripsi yang sempurna gitu. Karena in the end of the day, skripsimu hanya menjadi tumpukan di ruang baca ya. Kayak gitu. Oke, ketika udah jadi udah selesai dari dunia kampus tuh pasti ngerasa kayak gitu gitu. Bahkan apa ya? Ini dibahasnya soal skripsi ya, sedikit banyak menyinggung soal skripsi. Karena sebenarnya ketika kita udah lulus ya nggak jadi apa-apa gitu. Akan ada masalah yang lebih besar lainnya ketika kita dihadapkan dengan dunia pekerjaan dan dunia profesional. Kemudian yang cara yang terakhir adalah ketika kita mendapatkan suatu kritik terkait dengan ketidaktelitian kita, kita bisa melakukan follow up seperti menggunakan checklist setiap kali kita ingin mensubmit tugas gitu. Nah, ketika hal-hal tersebut kita lakukan, feedback itu menjadi sesuatu yang berguna dan juga menciptakan perubahan behavior atau sikap kita sendiri. Next. Oke, nah selanjutnya ini adalah salah satu contoh aja checklist sederhana yang bisa kalian lakukan gitu ketika sebelum mengumpulkan tugas yang sifatnya itu tadi berkaitan dengan ketidaktelitian gitu. Satu, kalian bisa melihat apakah sebenarnya data yang kalian kumpulkan itu udah diverifikasi dengan benar. Apakah informasinya itu sudah benar-benar ada argumentasinya, baik secara kalian berbicara secara lisan atau secara tertulisnya emang benar-benar faktanya seperti itu di lapangan. Kemudian yang kedua adalah apakah kalian sudah melakukan misalkan formattingnya itu sesuai dengan standar, kemudian juga angkanya sudah kalian cek ulang, attachment atau lampirannya sudah lengkap, kemudian deadline-nya misalkan udah diperiksa atau belum. Kadang misalkan ada yang lupa hari atau lupa jam 00 dikiranya itu contoh misalkan deadline-nya itu 14 tanggal 14 jam 00 gitu kan. Nah, berarti kan itu hari tanggal 13 which is tanggal 13 jam 12 malamnya gitu kan. Tapi kalian ngiranya tanggal 14 jam 00 gitu. Nah, kadang terjadi hal-hal seperti itu yang memang ketika mengerjakan tugas itu kita tidak bisa terburu-buru. Makanya alasan itu tadi yang menjadi salah satu alasan sebaiknya tidak menunda-nunda pekerjaan atau mengerjakan pekerjaan terlalu mepet-mepet deadline. Emang seru sih. Deadline terus itu emang karena semua inspirasi itu keluarnya ketika udah mepet deadline gitu. Tapi ya itu bahayanya. Tuh, kalian akan jadi susah untuk peka terhadap detail-detail yang miss. Boleh di next? Oke.
seperti yang tadi aku bilang ya, sebenarnya manusia itu akan lebih mudah kalau mereka itu hidup dengan adanya sistem daripada hanya sekedar memori begitu. Karena kalau misalkan dalam suatu masyarakat, saya di masyarakat aja ya, ketika kita udah bikin sistem, ketika kita udah tahu misalkan, oke kalau ada suatu case misalkan kecelakaan, sistemnya udah tahu nih. Oke, yang pertama akan ada ambulans yang ngejemput. Yang kedua, administrasinya akan dilaksanakan oleh pihak rumah sakit. Yang ketiga, pasien akan mendapatkan rawat inap di misalkan di ruang gawat darurat dulu gitu. Jadi akan lebih baik kalau misalkan dalam hidup kita tuh kita punya sistem dulu, kita bangun, kita cocoknya ini sebenarnya orangnya seperti apa gitu. Tujuannya adalah itu tadi, daripada hanya sekedar dengan ingatan. Kalau misalkan kita udah tersistem, misalkan kita terbiasa bangun, oke jam 7 pagi kita bangun, kita tahu kita mau ngapain, setiap hari kita lakukan berulang-ulang, itu akan mengurangi yang namanya human error. Kemudian juga menjaga standar gitu kan. Kemudian prosesnya bisa di-repeatable. Lalu yang keempat itu memudahkan untuk monitoring dan juga mengubah kebiasaan menjadi suatu sistem. Jadi urutannya adalah menciptakan habit atau kebiasaan, dan dari kebiasaan itu tadi yang membentuk sistem hidup kalian. Makanya sering orang bilang umur 20 tahun sampai 30 tahun itu adalah ketika manusia membentuk sistem dalam hidupnya. Jadi eh, bukan berarti orang yang berusia di atas 30 tahun itu tidak bisa sukses ya, atau tidak bisa berubah, tapi bagaimana cara kalian menjalani hidup di usia sekarang, usia 20 tahun sampai 30 tahunan, itu akan mempengaruhi tahunan selanjutnya ketika kalian menjalankan fase-fase kehidupan yang lebih serius lainnya, gitu. Jadi, don't be expect ketika kalian ketemu seseorang gitu ya, misalkan kalian, contohnya nih, kalian nggak suka pergaulan yang orang-orang itu dalam artinya tuh misalkan males-malesan gitu, terbiasa sama hal yang stagnan gitu. Kalian nggak usah berharap orang tersebut akan berubah. Karena sebenarnya kebiasaan tuh sudah dibentuk bahkan sejak kita masih di dalam perut ibu kita kayak gitu ya. Makanya saya penting banget menekankan ke teman-teman bahwa usia 20 tahun sampai 30 tahun adalah fase di mana daripada kalian main-main, nongkrong sana nongkrong sini healing, lebih baik push diri kalian untuk melakukan sesuatu yang bahkan kalian ngerasa pengen nyerah, kalian ngerasa itu nggak suka karena dari nggak ada orang yang benar-benar sukses dari rasa comfortable atau nyaman. Semua proses yang tidak enak itu tadi, proses yang bikin kita nggak bisa santai, bikin kita tiap hari harus berpikir di bawah pressure itu tadi yang membuat kalian jadi orang yang lebih wise, lebih kuat secara mental ketika ngadepin suatu masalah kayak gitu. Next, oke. Nah, ini tadi ya, ketika kita katakanlah misalkan ini case di kantor gitu ya, contoh defensive employee gitu. Misalkan manajer kamu udah bilang sebenarnya Raka ini punya kemampuan gitu, tapi pekerjaannya beberapa kali telat dan kesalahannya masih berulang gitu. Pasti Raka sebagai karyawan dia merasa bahwa dia sudah mengerjakan semuanya dan kemarin dia beralasan bahwa banyak pekerjaan lain yang masuk. Nah, di sini ada question. Anyone bisa jawab, bantu saya jawab. Apa sih sebenarnya masalah utama dalam situasi ini? Rakanya nggak kompeten, atasannya terlalu keras, Rakanya defensif terhadap feedback, atau sebenarnya beban kerja Raka itu emang tinggi? Oke, wah ini teman-teman kayak pada jawab sih, soalnya di situ ada tandanya ya, warna gold, jadi kelihatan bedanya tuh. Kalau misalnya jawabannya yang C, gimana Kak Ama ini bikin PPT-nya buru-buru, jadi ketahuan deh jawabannya. Iya, benar. Jadi feedback itu tidak akan menjadi manfaat apabila seseorang itu bersikap defensif terhadap setiap kritik yang dia terima atau evaluasi yang dia terima. Bukan karena atasan terlalu keras atau rakanya nggak kompeten gitu. Tapi Raka tidak bisa menerima bahwa ya oke, akui aja memang pekerjaan beberapa kali terlambat dan masih ada kesan yang berulang, maka semua pekerjaan setelah ini akan saya usahakan untuk tepat deadline begitu, dan juga saya akan berusaha untuk melakukan recheck kira-kira yang dimaksud kesalahan berulang itu seperti apa. Well, di next. Oke, dan di sini look beyond the reaction gitu, ego.
di ego sendiri kita menerima feedback itu sebagai serangan. Kalau misalkan kita dikasih tahu kita masih banyak alasan, misalkan contohnya kenapa ini masih salah, kalian masih ngeles sana, ngeles sini, kayak gitu. Itu berarti kalian masih defense your ego, gitu ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya dari quiz itu tadi, Raka itu belum memiliki sistem untuk memastikan pekerjaannya itu konsisten. Jadi kenapa dia kerasa kayak selalu ada kesalahan yang berulang dan juga masih belum bisa on time atau selalu terlambat gitu. Nah, kemudian dia belum melakukan execution atau belum ada mekanisme yang digunakan untuk mencegah kesalahan berulang. Nah, di sini ada key question. Nah, kira-kira apa yang harus Raka lakukan gitu ya? Hal berbeda apa yang harus Raka lakukan supaya dia itu bisa menerimakan feedback yang tidak sama dengan feedback dari atasannya sebelumnya? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira Raka harus ngapain ya biar dia nggak ditegur, biar dia nggak dimarahin lagi sama atasannya? Oke, ada jawab evaluasi. Dari teman-teman yang lain, kira-kira apa ya yang Raka harus lakukan? Evaluasi dalam bentuk apa tuh, Kak Hafiz? Kalau saya boleh tahu. Dalam bentuk memperbaiki, Kak. Memperbaiki sistemnya mungkin, sistem pekerjaannya. Oke, menurut kamu kenapa Raka dia itu suka telat deadline? Menurutku nih, Kak, mungkin dari sistem apa ya, sistem pekerjaannya dia itu nggak runtut, Kak. Jadi dia apa ya, terbata-bata gitu dalam pekerjaannya. Begitu. Oke, kalau kerjaan banyak emang kita tuh kadang ini ya paling berbahaya menurut saya kalau misalkan kerjaan kita lagi banyak kita nggak coba untuk nge-tracking atau menuliskan to-do list kita apa gitu. Ketika kita ya udah kita kerjaan banyak ya udah kita cuman inget di kepala doang gitu. Kita nggak pernah benar-benar menulis apa yang harus kita lakukan satu persatu secara detail itu akan ada beberapa hal yang bolong-bolong atau nggak sesuai seperti itu. Bener banget Kak Aulia, mencatat terlebih dahulu teguran, kemudian flashback dengan pekerjaan dan juga mencoba mencari cara yang solutif dengan bertanya dan melihat orang dengan pekerjaan baik. Benar. Jadi Kak Aulia ini tipikal yang reflektif banget ya kalau dari jawabannya begitu. Oke, boleh di next? Nah, gini, the feedback rule is as a manager, kita tuh perlu untuk memberikan feedback terhadap pekerjaan yang mengalami kesalahan berulang gitu. Dengan apa ya bahasa yang baik, tapi penyampaiannya juga to the point aja gitu. Kayak tadi kan manajernya si Raka bilang bahwa kamu tuh kerjanya masih suka sering terlambat dan juga masih ada detail kesalahan yang berulang. Kemudian di bagian role B atau sebagai employee, kita tuh bisa menerima feedback dengan bersikap responnya profesional juga gitu ya. Respon without. Jadi challenge itu adalah ketika kita memberikan respon tanpa menjadi defensif ya. Itu susah banget tuh. Nggak mungkin dalam satu komunitas semuanya mau jadi ketua. Nggak mungkin semuanya pengen jadi anggota gitu. Pasti harus ada salah satu yang jadi manajer atau jadi leader, kemudian yang lainnya menjadi anggota. Nah, bagaimana sih caranya supaya kalau misalkan di posisi leader ya, bagaimana cara kita bisa untuk attract orang-orang itu bisa ikut pikiran kita, bisa setuju sama kita, itu hal yang nggak gampang. Ketika kita dihadapkan dalam pilihan sulit, kita harus gini, biasanya kita ngerasa nggak enak ya untuk menegur orang. Kita berusaha untuk menyelamatkan teamwork kita, atau berusaha ya udah biar nggak kelas aja aku pendem sendiri. Itu jadi sesuatu yang memang harus kita pelajari seperti itu ya. Kemudian dari segi employee juga dari segi staff, bagaimana cara kalian itu ketika memberikan respon itu tidak bersikap defensif atau bersikap secara profesional dengan bahasa dan juga tadi beberapa poin yang udah saya sampaikan. Boleh next? Oke, jadi respon kita itu harus include apa aja. Misalkan, bahwa tunjukkan bahwa feedback dari orang yang ngasih tahu kita itu mereka merasa didengar. Gitu. Kayak
Oke, baik Ibu. Saya terima untuk masukannya, saya terima untuk catatannya, begitu. Kemudian pastikan kalian memahami masalahnya. Saya paham bahwa di poin ini saya kurang memasukkan data, saya kurang untuk melakukan penambahan terhadap item-item seperti beberapa lampiran-lampiran dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah akui bahwa ini akan menjadi bagian yang akan kalian pertanggungjawabkan, gitu ya. Jadi kalian akan mengakui bahwa itu kesalahan dari diri kalian sendiri, dan kemudian nextnya adalah action, berikan tindakan dan perbaikan yang spesifik gitu. Coba deh kalian next kalau misalkan lagi dapat kesulitan ya, entah itu di tugas kampus, entah itu di skripsi dan lain-lain, coba kalian pakai metode ngomong, oke Bu, saran Ibu saya terima, saya dengar, akan coba, saya paham bahwa saya kurang di hal ini, akan coba saya pertanggungjawabkan dan saya perbaiki untuk ketika ya udah setelah itu tapi ingat di next pertemuannya kalian juga harus benar-benar melakukan evaluasi, jangan cuma manis-manis doang nih, tiba-tiba nextnya diulangin lagi gitu. Akhirnya kalau kayak gitu terus orang lama-lama nggak akan percaya sama kita. Boleh di next? Oke, ini tadi ya, udah saya sebutkan juga beberapa observe the response. Kemudian boleh di next, Kak? Oke, integration and action plan. Next. Oke, yang tadi udah sempat saya sebutkan ya, bagaimana terkait dua hal itu tadi, kritik dan juga bersikap profesionalisme gitu. Itu tuh sebenarnya akan menghasilkan sebuah, kalau misalkan setiap individunya bisa seperti itu gitu, bisa menjalankan hal itu ya meskipun nggak 100% sesuai, tapi at least udah berusaha, maka saya rasa dalam suatu tim itu akan terjadi suatu flow yang apa ya, ketika kalian itu dari atasan atau dari sesama rekan itu menyampaikan output dalam suatu forum, kalian tuh nggak akan merasa diserang gitu. Kemudian kalian akan membangun kepercayaan diri dan merasa kompeten karena kalian merasa bahwa oh, gue tahu nih kemarin kesalahan aku di bagian ini. Next aku perbaiki. Jadi akan muncul kepercayaan diri itu dengan sendirinya gitu. Kepercayaan diri nggak bisa dibuat-buat, tapi ya dilakukan dengan cara apa? Berulang kali melakukan kesalahan. Orang yang percaya diri itu bisa jadi dulunya dia adalah orang yang sering kali melakukan kesalahan. Makanya wajar banget kalau bawahan tuh sering dimarahin, bawahan itu selalu salah dan lain-lain. Itu ya, itu cara mereka untuk membangun bagaimana kepercayaan diri itu dari berkali-kali melakukan kesalahan dan evaluasi. Kayak gitu. Kemudian bagaimana cara kita melakukan feedback itu sebagai sesuatu action yang konsisten. Gitu. Mudah-mudahan dengan tiga step model ini kita bisa menjadikan mulai dari diri kita dulu sebagai individu yang high value, high quality, dan kemudian dari situ kita akan berkumpul sama orang-orang yang sefrekuensi sama kita, sepemahaman sama kita. Biasanya kita ada kecenderungan ketika kita punya vibes atau semacam energi yang baik, kita akan berkumpul dengan orang-orang yang kurang lebih sama seperti kita. Kayak gitu. Mungkin dari saya cukup itu yang perlu saya sampaikan untuk sesi hari ini. Saya kembalikan ke Kak Hafiz untuk sesi Q&A-nya. Terima kasih banyak Kak atas pemaparan yang sangat-sangat keren tadi nih. Kalau boleh aku rangkum nih Kak, poin-poin penting yang Kakak sampaikan tadi itu, yang pertama itu bagaimana cara kita menerjemahkan feedback yang terlalu abstrak dengan menggunakan metode FIN, fix, dan follow up. Terus bagaimana pentingnya sistem agar bisa mengurangi kesalahan. Lalu bagaimana respon kita ini terhadap feedback, harus ada acknowledge-nya, terus ada own dan clarify, dan tentunya action-nya nih. Oke, boleh kasih tepuk tangan nih untuk narasumber kita pada malam hari ini. Kasih tepuk tangannya, guys. Terima Oke, kasih. terima kasih banyak Kak atas pemaparannya tadi. Dan teman-teman semua, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya nih, yaitu sesi tanya jawab. Kalau teman-teman ada yang penasaran atau mau ngobrol langsung nih sama kakak narasumber kita, sekarang nih saatnya. Boleh banget dengan yang pertama itu langsung aja raise nih teman-teman, nyalain kameranya dan tentunya on mic nih, biar kita bisa ngobrol bareng Kak Ama. Udah ada nih, Kak Aulia. Gimana nih Kak? Boleh langsung aja?
Halo, selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih ke Malam. Kak Apis untuk malam hari ini. Pertanyaanku itu satu, sebenarnya aku sangat setuju dengan semua pemaparan dari Kak Ama, itu sangat good insight gitu ya. But in real case,